Selamat datang ya di The Rookie Channel ya, di The Rookie Channel Beta Jogja ya. Hari ini kita pengen ngeliatin sekali lagi bagaimana caranya settingan indukan yang untuk bisa jadi sakura ya. Yang sakura itu yang jelas bahwa female-nya itu yang pasti ekornya star ya. Starnya juga udah star gede ya. Kalau yang jantan juga kita siapkan, tapi nggak harus gede banget, tapi udah kelihatan ya calonnya star ya. Ini seperti ini ya. Tuh gede-gede nih settingan indukan yang buat besok nanti di breed. Nah ini seperti ini. Tuh. Seperti ini. Nah ini calonnya nanti bisa jadi star. Ada kutil dikit nggak apa-apa ya. Wajar kayak gitu karena dia saking tebelnya putihnya itu. Usia berapa ini Mas? Ini usianya 5 bulan. Kalau yang ini usia 5 bulan ya. Ini usia 5 bulan, jadi emang bener-bener kita siapkan. Kalau yang jantan sudah pernah dibreed ya, yang jantan sudah pernah dibreed, tapi yang betina belum pernah dibreed ya. Jadi masih virgin ya. Ini settingan kita ya Mas, seperti ini. Untuk menciptakan ekor sakura ya, ini betinanya seperti ini. Ciri yang bagus itu seperti apa? Ciri yang bagus itu seperti ya badannya juga kelihatan bagus, terus dari bentuk ekor dan warnanya juga mantap ya. Seperti ini. Jadi nggak harus putih, nggak harus merah putih. Ada arminya juga nggak apa-apa, ada hijaunya sedikit tuh nggak apa-apa. Jadi jangan terus orang berpatokan merah putih. Nanti ini hasilnya juga seperti itu. Karena kan bawaan FCCP itu pasti ada arminya sedikit. Itu pasti. Untuk katanya biar nggak banyak selo, itu indukannya seperti apa Mas? Indukan nggak seperti selo. Nah ini sebenarnya selo itu terbentuk karena ya pertama karena pakannya kurang. Yang pasti itu pakannya kurang. Terus dia kecentet, kalau bahasa Jawanya ya, kecentet gitu ya. Makanya kurang, gizinya kurang ya jadi celo. Itu aja sebenarnya. Kalau misalnya faktornya gen, kalau gennya udah pasti ya udah pasti nanti hasilnya bisa bagus. Seperti itu. Kalau di The Rookie Beta sendiri itu dipastikan beta itu bagus. Ya, tetap ada yang seperti itu, tetap ada yang selo, tetap ada yang baskel, tapi kan kalau yang selo memang kita kita jual belikan gitu. Tapi kalau misalnya baskel masih tetap kita jual belikan, karena baskel juga membawa anak. Dia nggak jadi aja pigmen warnanya seperti ini, dia nggak jadi, tapi dalam bentuk star dia udah jadi. Cuman dia nggak bisa untuk menjadi warna lebih bagus, itu dia kurang gitu. Kalau katanya sih kalau FCCP itu clean ketemu clean itu katanya banyak baskelnya. Itu mitosnya benar atau enggak itu Mas? Enggak juga, enggak. Bisa diterangkan Mas? Ya sekarang gini, kalau mitos seperti itu clean sama clean banyak celonya ya, banyak celo atau baskelnya, kita udah sering ya, kita dari 2017 udah riset terus gitu ya, udah riset terus bagaimana menciptakan seperti ini. Nah, ini karena sudah turun temurun, kita udah percaya diri dalam arti nggak harus putih pun kita bisa jadi putih gitu loh. Walaupun putih sama putih juga belum tentu jadi selo atau jadi baskel, enggak juga. Kita udah pembuktian, dan teman-teman yang udah beli sama saya yang dari The Rookie Beta juga sudah membuktikan hasilnya seperti itu. Tetap aja bagus karena mereka benar cara dalam arti perawatan bulayak, terus pakannya bagaimana, terus yang sudah pernah saya kasih tahu itu sinar matahari yang cukup, ketapang juga bagus, seperti itu Mas. Jadi tergantung gen sekarang ini Mas. Karena gen kita udah dari 2017 sampai sekarang kita udah crossing dari sekarang. Karena sekali breed kan kita nggak cuman sedikit, minimal 5 pair. Jadi kan udah ketahuan bibit-bibit yang mana yang bisa kita ambil yang bagus. Nah ini kita jadikan indukan selanjutnya. Oke. Untuk siap indukan breed itu yang perlu disiapkan apa itu Mas? Untuk yang perlu disiapkan. Iya. Yang perlu disiapkan untuk menjadi indukan siap breed ya. Iya. Yang jelas ya kalau persiapannya ya jelas ditaruh di ember dulu biasanya ya. Ini dikasih makan biasanya, betina harus diberi makan 2 kali lebih banyak daripada
male-nya, jantannya. Itu udah pasti. Itu sudah pasti. Itu syarat utama. Karena apa? Sel telurnya biar matang di betinanya. Butuh berapa minggu mas untuk? Oh, seminggu aja udah cukup kalau umurnya udah cukup. Tapi dilihat juga size-nya, ya. Size-nya udah kelihatan enak. Wah, ini biar mantep lagi telurnya, biar bisa banyak bludak. Nah, ini ya kita cor lagi dengan cara apa? Ya kutir atau jentik nyamuk. Udah dua itu. Dalam waktu seminggu. Untuk air sendiri dan ketapang? Oh iya, kalau wajib ya, wajib. Jadi ketapang itu buat kita wajib. Kalau nggak ada ketapang, ikan kita nggak bisa merah-merah seperti ini di sini. Sudah banyak teman-teman yang mau order sama saya juga kan, masalah ketapang kita di sini. Kita aja yang belum buat. Oke mas, untuk settingan indukan ini akan FCCP ada beberapa warna. Ya. Nah itu untuk merah dan merah dan hasilnya gimana? Itu bisa dijelaskan mas? Mas, kalau merah dan merah biasanya kita bisa jadi oranye. Yang jelas pasti jadi merah. Terus bisa jadi oranye. Bisa keluar juga yellow, ya. Bisa itu terjadi karena di biologi juga ada dulu ya. Merah dan merah itu memang bisa menghasilkan 3 warna itu, merah sendiri, oranye juga, dan juga yellow ya. Nah, kayak itu. Tapi yellow biasanya jarang ya. Untuk mendapatkan yellow biar kuat lagi ya yellow, nanti dapatnya yellow dikawinkan lagi sama yellow biar menghasilkan juga yellow. Tapi juga belum tentu yellow sama yellow juga keluar yellow juga belum tentu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang oranye sama oranye. Nah, ini oranye sama oranye udah kita siapin ya. Oranye sama oranye kita udah siapkan untuk breeding selanjutnya ya. Breeding karena kita tiap minggu breed ya. Tiap minggu kita breeding di sini. Tiada hari tanpa breeding. Oke, untuk ada kesulitan nggak sih merah dengan orange itu dikawinkan? Itu akan agak sulit nih biasanya teman-teman kayak gitu. Ya kadang kalau merah sama oranye seperti itu. Kalau kita kawinkan juga kadang juga nggak bagus hasilnya gitu ya. Nggak bagus karena dia kalau yang oranye itu memang lebih gimana ya? Memang lebih sulit, saya akuin lebih sulit. Kalau buat saya ya, buat saya lebih sulit. Karena oranye itu warnanya kalau nggak tebel banget yo nggak bagus. Tapi kalau ya kalau nggak bisa jadi tebel ya dia nanti pudar warnanya seperti itu. Itu faktornya juga faktor masih kita pelajari itu, karena riset yang kita pelajari di sini juga nggak karena pakai pengalaman juga ya seperti itu. Jadi lebih baik tuh kalau misalnya oranye ya sama oranye, tapi oranye yang kuat sama oranye yang kuat dulu gitu, warnanya. Untuk indukan settingan untuk body itu tuh gimana mas? Kalau untuk body sih yang penting kalau oranye ya oranye, kalau bisa tuh ya full kepalanya bener-bener oranye sampai perut gitu ya. Yang betina juga gitu, oranye sampai perut. Nah seperti itu mas. Jadi nggak ada yang bocor di perutnya warnanya. Kan ada juga yang bocor. Ya ini kalau settingan bagus ya mas. Ya kalau settingan bagus jelas harganya juga berbeda gitu aja. Untuk settingan sendiri untuk menghasilkan anak yang bagus itu untuk betinanya seperti apa, untuk cowoknya seperti apa mas? Kalau saya lihat betinanya seperti ini ya mas nih. Betinanya tuh ekornya lebar dulu, dalamnya putih. Nah ini untuk bisa jadi orange sakura ini kalau yang di sini nih ya. Seperti ini. Yang lakinya juga nih, lakinya masih takut karena dia baru kemarin belum lama dia juga habis jaga burayak. Kalau ini masih masih virgin yang betinanya. Tapi nanti sebentar juga kita ituin dia jadi jodoh gitu, berjodoh gitu. Enggak sama ini gitu, nanti kita ganti. Yang penting orange sama oranye dulu aja, jangan nafsu mau sama yang lain ya. Nah ini kita udah persiapan 1, 2, 3, 4, 8 pair ya. 8 pair kita siapkan untuk masukkan indukan settingan kita tadi ya. Sekarang kita masukin. Pertama-tama jantannya dulu ini masukkan ya. Nah, setelah itu betina female-nya ya.
Ini ada daun ketapang, ada plastik. Yang jelas di dalam ya, female-femalenya ada di dalam botol semua ya. Sudah kita siapkan. Ya, kita tunggu penjodohannya seperti ini. Nanti habis maghrib atau jam 5-an kita buka botolnya.